Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ridho Nurcaya, NIM 610141849 dari Rombel PJKRC angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah psikologi olahraga, saya akan membawakan sebuah materi mengenai sikap. Sebelum kita mengkaji mendalami lebih jauh mengenai sikap, ada baiknya kita mengerti apa itu sikap. Sikap berasal dari kata aktus yang berarti dalam keadaan sehat dan siap melakukan aksi atau sebuah tindakan. Definisi sikap itu sendiri adalah keadaan diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak, berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, struktur sikap. Struktur sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan yang terakhir komponen konatif. Komponen kognitif berisi mengenai persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek, sikap berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotip atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Yang selanjutnya, komponen afektif. Komponen afektif melibatkan perasaan emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Selanjutnya, komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Selanjutnya ada fungsi sikap. Fungsi sikap terdiri dari 5 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pengetahuan, yang kedua ada fungsi identitas, dan yang ketiga fungsi harga diri, keempat fungsi pertahanan diri atau ego defensif, yang terakhir kelima fungsi motivasi kesan atau impression motivation. Fungsi pengetahuan yaitu sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. Contohnya, seperti karyawan baru harus diberi informasi sebelum masuk kerja agar selalu ramah dan santun terhadap setiap klien agar kerjasama bisa lebih maksimal dan terjaga. Seperti itu contohnya. Yang kedua ada fungsi identitas, yaitu sikap terhadap kebangsaan Indonesia atau nasionalis yang kita nilai tinggi, mengekspresikan nilai dan keyakinan, serta mengkomunikasikan siapa kita dalam pertemuan resmi antar masyarakat Indonesia dengan luar. Yang keempat, fungsi harga diri, yaitu sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri kita. Misalnya, ketika ada perkumpulan yang mengharuskan kita berhadapan dengan orang banyak, sikap kita harus tetap terjaga untuk menjaga harga diri kita. Yang keempat, fungsi pertahanan diri atau ego defensif, yaitu sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif seseorang tentang diri kita. Misalnya, sikap kita harus tetap ramah terhadap atasan sekalipun kita tidak suka padanya, agar kita tetap terus bekerja di perusahaannya. Seperti itu. Yang kelima ada fungsi motivasi kesan atau impression motivation. Motivasi gitu aja lah. Yaitu sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita. Contohnya, menjaga sikap seperti bahasa tubuh ketika pertama kali masuk ke lingkungan baru agar memberi kesan
baik dan positif. Selanjutnya ada bagaimana sih pengukuran sikap. Pengukuran sikap yaitu ada metode-metodenya. Yang pertama ada pengamatan perilaku. Yang kedua ada wawancara langsung. Yang ketiga ada pengungkapan langsung. Dan yang keempat ada skala sikap. Pengamatan perilaku itu langsung dilakukan terhadap tingkah laku individu mengenai objek psikologis tertentu. Cara ini penggunaannya amat terbatas karena amat bergantung dengan jumlah individu yang diamati dan beberapa banyak aspek yang diamati. Semakin banyak faktor yang harus diamati, maka makin sukar serta makin kurang objektif pengamatan terhadap tingkah laku individu. Selanjutnya, wawancara langsung. Wawancara langsung ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perasaan seseorang terhadap objek psikologi yang dipilihnya. Maka cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan menanyakan secara langsung melalui wawancara. Asumsi yang mendasar metode ini adalah ada dua, yaitu individu merupakan orang yang paling tabu mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, manusia akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakan, asumsi terus terang itu. Selanjutnya ada pengukuran sikap pengungkapan langsung, yaitu suatu metode pengembangan diri wawancara langsung adalah pengungkapan langsung yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan baik item tunggal maupun ganda. Prosedur pengungkapan langsung dengan item tunggal sangat sederhana. Responden diminta untuk menjawab langsung suatu pertanyaan sikap secara tertulis dengan memberikan tanda setuju atau tidak setuju. Nah, selanjutnya ada skala sikap. Skala sikap berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek sikap. Dari respon pada setiap pernyataan itu, kemudian dapat disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. Ya, di dalam skala sikap itu ada 3 skala. Ada skala Likert, ada skala Truston, dan yang ketiga ada skala Osgood. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contohnya, kata sangat setuju, setuju, atau ragu-ragu. Yang selanjutnya, skala Truston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurutkan, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Selanjutnya, skala Osgood. Skala Osgood didasarkan pada anggapan bahwa sebuah objek memiliki dimensi pengertian konatif yang bisa ditempatkan pada rentan ciri multidimensi yang disebut systematic space. Selanjutnya ada hubungan antara sikap dan perilaku olahraga. Di dalam hubungan antara sikap dan perilaku olahraga ada teori, yaitu teori perilaku terencana. Merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan atau theory of reason action, sebuah teori tentang berhubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan prospektif pengendalian perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku. Seperti yang dikatakan Gill 2000, kita tertarik pada sikap psikologi olahraga bukan untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk
pengaruh mereka pada olahraga tingkah laku. Selanjutnya, bagaimana sih memahami masalah sikap olahraga menjadi partisipasi olahraga? Di dalam memahami sikap olahraga untuk menjadi partisipasi olahraga ada model yang bernama transteoretikal atau TTM, yaitu istilah transteorikal mengacu pada fakta bahwa model terdiri dari unsur dari beberapa teori psikologi. Menurut TTM, orang melalui 5 tahap sebelumnya berpartisipasi secara teratur dalam olahraga. Ada yang pertama ada pra-kontemplasi, orang yang tidak punya niat untuk berolahraga. Yang kedua ada kontemplasi, mereka yang niat untuk melakukan aktivitas fisik. Ketiga ada persiapan, mereka yang memulai olahraga yang tidak teratur atau jarang. Yang keempat ada tindakan, mereka terlibat penuh dalam partisipasi jangka pendek. Yang kelima ada pemeliharaan, mereka mempertahankan partisipasi reguler. Yang selanjutnya, bagaimana sih strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga? Ada 2 teori untuk bagaimana cara mengubah sikap terhadap olahraga. Yang pertama ada kognitif teori disonasi. Yang kedua ada teori persepsi diri. Kognitif teori disonasi adalah sensasi tidak menyenangkan yang kita alami saat sikap yang kita pegang bertentangan dengan situasi saat ini atau niat. Misal contohnya, kami mungkin percaya bahwa ini sangat penting berolahraga setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk menjaga kebugaran kita. Tetapi kita mungkin tidak bisa berolahraga untuk minggu depan. Mungkin karena kita sedang libur atau bekerja dengan sangat keras. Keyakinan dan niat tidak sesuai ini dan kami mengalami yang namanya disonasi. Kita dapat menangani disonasi ini dengan 2 cara, baik dengan mengubah perilaku yaitu memutuskan untuk berhasil setelah semua atau dengan mengubah sikap. Jadi, disonasi kognitif menjelaskan bagaimana kita dapat mengubah sikap kita sebagai respon terhadap situasi baru. Yang selanjutnya ada teori persepsi diri, yaitu sebuah pendekatan yang sangat berbeda terhadap perubahan sikap telah diusulkan oleh BEM pada tahun 1967 yang mengusulkan bahwa sikap kita ditentukan dengan perilaku kita. Contohnya, persepsi diri menurut BEM yaitu sejak saya makan roti coklat, saya pasti suka roti coklat. Oke. Implikasinya adalah kita bisa ubah sikap kita sendiri terhadap olahraga menjadi lebih baik jika kita berpartisipasi lebih, dan kita bisa mengubah sikap orang lain jika kita bisa membujuk mereka untuk berpartisipasi. Ya, ringkasannya atau kesimpulannya, pemahaman tentang sikap untuk membantu kita mengembangkan sikap positif terhadap olahraga dan anak juga membantu mengubah sikap menjadi lebih baik pada orang dewasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan atau dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.